kebetulan dari Sunda ya. Jadi sekarang kebetulan lagi ngerantau di Jakarta. Alhamdulillah sekarang saya lagi bermitra dengan Tuhan. Itu menarik sekali tuh. Iya, Itu maksudnya. gimana tuh maksud bermitra dengan Tuhan itu? Walaupun bermitra dengan Tuhan, tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang saya ingin cita-citakan. Maksudnya. Tapi ternyata kok bisa bermitra dengan Tuhan. Maksudnya. Ya. Itu kontraknya gimana itu? Seumur hidup. Seumur Maksudnya. Bahkan tinggal serumah. Tinggal serumah dengan Tuhan. Iya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita The Adults dalam bincang-bincang ringan, obrolan ke kanan ke kiri. Pada episode kali ini kita akan menginterview ya, berbincang-bincang dengan narasumber kita. Karena berhubung kita belum ada bintang tamu, jadi narasumbernya hostnya juga jadinya nih. Gimana nih? Proposal belum cair. Proposal belum jadi. Kebanyakan nyanyi manis ya. Iya, benar. Iya, nyanyi manis. Jadi di samping saya nih ada Kang Adul juga nih. Jadi kita dua Adul, The Aduls. Jadi saya Aduls dan juga dia juga Aduls juga. Jadi kita sama-sama Adul. Adul itu singkatan dari Abdul. Dia maksudnya hamba. Ya. Hamba ya. Iya. Gimana nih Kang Dul? Alhamdulillah Kabar sehat? Sehat. Pokoknya gitu. Kesibukannya apa aja nih? Sekarang kesibukannya alhamdulillah mulai ada kesibukan baru ya. Apa tuh? Ya ini diundang ke sini. Kesibukan baru ini. Iya, sebab kita nggak laku di pasaran ya. Jadi Kita membuat pasar sendiri. Tapi walaupun begitu sponsor kita banyak. Apa aja tuh? Ada kacau. Ada ini pokoknya semua sponsor kita terima kecuali dari Israel. Kecuali dari Dari Arab langsung Dari Arab. ada Kongguan. Ada Kongguan. Konghucu nggak ada Konghucu. Ini jin juga Jin gitu. juga. Isinya jin nih, Biasanya kalau digosok 3 kali keluar ntar jinnya tuh. Berarti kesibukan sekarang lagi syuting ya? Iya lagi syuting Lagi sekarang syuting, ya. Jadi biar agak keren gitu. Agak keren gitu. Maksudnya kalau ditanya sama orang, kesibukan dulu sekarang udah mulai merambat ke ke dunia entertain. Iya, maksudnya mah. Jadi mantan ketar-ketir ini Iya ya. benar ya, seperti itulah misalkan biar ibu juga sama bapak bangga gitu ya. Walaupun ntar juga dihujat sama tinggi. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Istilahnya kita meramaikan dunia perhahian ya. Biasanya nih kalau lagi bulan puasa gini nih, apa namanya? Kesibukannya apa tuh? Ada kesibukan lain nggak nih selain syuting nih? Nah, sebenarnya sih kalau kita melihat tradisi sehari-hari saya sebenarnya, saya sebenarnya kan dari desa ya, maksudnya dari kampung. Saya itu kebetulan dari Sunda ya. Jadi sekarang kebetulan lagi ngerantau di Jakarta. Alhamdulillah sekarang saya lagi bermitra dengan Tuhan. Itu menarik sekali tuh. Iya, Itu maksudnya. gimana tuh maksud bermitra dengan Tuhan itu? Walaupun bermitra dengan Tuhan, tapi sebenarnya ini bukan sesuatu yang saya ingin cita-citakan. Maksudnya. Tapi ternyata kok bisa bermitra dengan Tuhan. Maksudnya. Ya. Itu kontraknya gimana itu? Seumur hidup. Seumur hidup. Maksudnya. Bahkan tinggal serumah. Tinggal serumah dengan Tuhan. Iya benar. Waduh. Balik di ujung di ujung episode bagi warisan. Tapi gimana? Suka duka bermitra dengan Tuhan, kemudian tinggal serumah dengan Tuhan, itu gimana tuh? Nah, itulah mungkin banyak orang yang mengatakan sebenarnya kamu itu kebanyakan ustaz. Sebenarnya kamu itu orang mulia dibanding para ustadz. Marbot itu profesi yang sangat mulia. Kalau kenapa seandainya profesi marbot paling mulia dibanding ustadz, kenapa orang berlomba-lomba jadi ustadz bukan jadi marbot? Saya juga tidak mengerti. Ya justru itulah kata saya maksudnya Pak. Tapi namun ini tanpa itu kan cuma guyonan doang sih. Maksudnya ini kan ini justru dengan begitu saya ingin merubah paradigma di masyarakat. Ini yang sering ditanyakan sama. Taruh nih, berarti bermitra dengan Tuhan itu maksudnya jadi marbot. Iya, maksudnya Mak. Iya. Kemudian tinggal bersama Tuhan itu maksudnya
tinggalnya di masjid. Iya, karena masjid itu Baitullah itu Baitullah. rahmat Allah. Heeh. Tapi sebenarnya sih saya menganggapnya husnuzon billah ya. Mm-mm. Ini adalah suatu apa ya? Saya itu sedang melakoni sesuatu apa peran orang yang saya lakoni. Mungkin husnuzon billahnya kedepannya saya sebenarnya menjadi CEO masjid. Iya. Ya kan Iya. saya Kayaknya belum ada itu sih yang masjid. harus sebenarnya. Jadi Sebenarnya harus ada ya. juga ada masjid dikembangkan, ada franchise ya maksudnya masjid juga ntar. Ada franchise. Makanya ya suka dukanya seperti itu maksudnya Man. Tapi selama ini masyarakat bertanya dan paradigma di masyarakat itu yang udah menyebar itu bahwa seorang marbot itu harus tua, yang usianya udah lanjut, yang mereka mendedikasikan usianya untuk di masjid. Tapi justru itulah tantangan buat saya sebagai apalagi saya muda. Kenapa masih muda malah jadi marbot ya? Emang cita-citanya mau jadi marbot ya? Enggak Bu, sebenarnya kalau boleh jujur ini bukan cita saya ya. Ini sih lebih ke nasib yang bawa ke sini maksudnya mah. Seandainya bisa memilih, saya pengen jadi yang lain, misalnya jadi apa kayak jadi misalkan jadi ASN mungkin jadi ustadz sekalian, seandainya juga di bidang agama ya. Gak mau jadi marbot kayak gini maksudnya mah. Ya mungkin pengennya lebih-lebihnya pengen jadi ketua partai lah ya. Sebab begini ya, kita selaku marbot kadang-kadang dianggap muda, tapi kita dianggap apa dipandang sebelah mata, tak punya reputasi ya. Iya. Kalau kata Bondan ya seperti itu ya lagunya. Saya maklum saya marbot Jaksel jadi agak gaul gitu. Oh, marbot Jaksel, ngeri. Jujur li sih saya sih fine aja gitu ya, menikmati peran saya sebagai marbot. Ya. Yang penting uangnya jelas. Uangnya jelas. Oh, itu mah nggak di mana-mana kayaknya mah. Kalau bawa uang. Tapi ya nggak enaknya dipandang sebelah mata. Misalkan karena kita masih muda ya, kita fashionable, maksudnya tahu kan dunia fashion ya. Misalkan kita punya ini nongkrong sama teman-teman ya, pakai jam tangan ya. Wih, jam tangannya baru nih. Iya. Udah pasti jam tangan jemaah ketinggalan. Seperti itu. Kadang-kadang ya kita beli sepatu nih emang nyicil apa nabung, kita beli sepatu nih nabung ya. Terus kita tabung uangnya karena kita juga pengen agak kerenan dikit ya, maksudnya beli sepatu maksudnya yang bermerek ya agak dikit. Apa dia bilangnya? Wih, marbot keren nih, paling sepatu jemaah. Tinggalan. Jadi marbot itu identik dengan klepto ya. Iya, yang bagus-bagus aja pokoknya, yang benar nggak percaya. Bahkan kemarin terakhir saya kan udah nikah ya, istri kampung, saya upload foto istri ya, di komen sama teman, wih cantik juga, paling istri jemaah ketinggalan. Sampai ke istri bilangnya seperti itu ya. Waduh, ternyata bermitra dengan Tuhan di samping bisa tak korup ya, bisa mendekatkan diri kepada Allah, juga mendekatkan diri kepada hujatan. Iya benar. Kadang-kadang kita lewat nih, ahli surga lewat. Anjir. Ya seperti itulah. Tapi saya sudah berdamai dengan diri saya sendiri ya, maksudnya. Jadi ya ternyata itu kan cara menghibur orang lain dengan dengan peran kita sebagai marbot. Apalagi saya memang masih muda ya, gak boleh baperan ya. Jadi malah kita harus interaktif ya. Harus menjadikan itu sebagai materi seperti ini nih. Jadi materi seperti ini kan. Jadi goyon-goyonan lah ya. Jadi cara Kang Adul nih menikmati hidup lah. Kalau kata pepatah tasawuf apa tuh? Sakinuna tahta majalisul aqdar. Iya. Jadi alhamdulillah ya, karena kita ngaji seperti itulah kita sebagai orang yang berkecimpung dalam menuntut ilmu, apalagi kita menuntut beberapa ilmu ya, maka kita tidak ada istilah galau ya. Iya. Ya itu tadi, sakinuna tahta majalisul aqdar. Jadi orang yang merasa damai gitu, merasa di bawah tenang, rel sakinah. perputaran rel takdir itu. Itu keren kan maksudnya. Filosofinya. Tapi tidak menutup kemungkinan sih sebenarnya. Walaupun saya sebagai marbot ya, ini kan batu loncatan saja maksudnya mah. Itu ya kan bukan seperti itu. Justru dengan seperti ini, kalau dalam
ilmu telik sandi ya. Heeh. Ini diam-diam menghanyutkan ya. Iya. Tiba-tiba marbot aja kan, paling marbot ya. Heeh. Dan saya juga emang keseringan itu berlindung di bawah di belakang nama marbot. Kalau disuruh apa juga saya mau marbot ya, tapi ternyata ya saya bisa yang lain juga. Jadi kalau bisanya juga orang agak keren juga marbotnya, tapi ketika tidak bisanya juga marbot ini jadi enak kan kayak gitu Pak maksudnya. Ini sambil diminum dong nih ininya nih. Aduh, ini kita ada banyak makanan ini nih. Parah ini. Alhamdulillah nih. Kok saya dikasih bekal ya Pak? Oh iya. Biasa marbot. Minum punya jemaah. Diminum Pak ya? Diminum. Biasa kalau marbot punya jemaah semua. Tapi keren juga ini kita. Iya. Ini pertama kita udah disponsori gacoan ya. Sama ini tuh ada kongguan, ada ini juga kurma dari Arab. Jadi ini sponsor kita dari Arab juga ya. Enggak tak Pak. Muntah. Gedean muntah. Nih cobain kurmanya. Nih kurma masih pakai tangkai nih. Waduh, nih ngeri nih. Oh, saya jadi teringat nih. Apa tuh? Ini kan zaman dulu. Sekarang kan kurma bisa dipesan lewat online ya. Kalau dulu kan ya identik kurma itu haji apa ya. Pokoknya identik dengan tanah suci lah, Jazirah Arab lah. Tanah Abang juga. Cuman identiknya seperti itu kalau kurma kan gitu kan. Jadi apa tuh cerita Jadi gitu? Mungkin zaman dulu ya. Kan karena ini identiknya dengan jemaah haji atau mungkin sama kiai yang lebih jelas ya. Orang awam itu akan berpersangka ketika dia bertamu kepada kiai ya. Dengan kan jadi kadang-kadang terlalu terlalu lebay apa gimana? Ya terlalu lebay ya. Gitu. Terlalu diglorifikasi ya. Jadi bikin cerita yang wow, ternyata pada kenyataannya ya seperti biasa aja, seperti ada santri ikut kiai, dia kebetulan lagi punya masalah mumet ya, cerita lah datang pada apapun. gurunya, pada seorang kiai. Terus sama kiainya, kayaknya kamu punya masalah, gak jelas kan? Kalau kan punya masalah kan? Kalau punya beda nggak bakal ke situ. Ini pasti punya masalah. Itu kalau secara kita sekarang, dulu juga saya seperti itu sih. Ini karena saya udah beberapa proses ya, beberapa fase, jadi saya mungkin udah agak naik sedikit di fase itu ya, yang apa-apa harus dikaitkan dengan hal supranatural gitu iya. Seperti itu maksudnya, apa-apa harus dikaitkan dengan goib seperti itu ya. Goib sih ada, tapi tidak harus semua dikaitkan seperti itu ya. Selama masih bisa ditakar oleh rasional ya, kenapa tidak maksudnya. Tidak, iya. Tapi seperti ini cerita, kembali lagi ke cerita ini ya. Jadi mengeluh lah pada kiai, kamu pasti lagi ada masalah ya, kayaknya kelihatannya kamu lagi punya masalah. Iya kok pakai tahu ya gitu ya. Biasanya bisa ya pakai ganti pakai aja, jadi biar wibawanya lebih ini ya. Ini udahlah ya, kebetulan si istrinya nggak lagi pengen proses hamil tapi nggak hamil ya maksudnya. Udah ntar ya ke kamar dulu. Lalu masuklah ke kamar pakai, pas keluar pakai kayak gini nih percis ini masih ada tangkanya. Udah ini bawa ke rumah dari saya, kasih ke istri buat makan. Bawalah pulang ya sama santri itu ya. Pulang dari kiai ke rumahnya, dia bikin narasi-narasi yang tidak luar biasa pakai. Saya baru aja ke situ, saya udah tebak ini, dia bisa nebak hati saya. Kamu punya masalah ya? Luar biasa pakai itu, benar, jadi udah basyirohnya itu luar biasa maksudnya. Sampai tapi dia gak tahu kalau saya punya hutang, tahunya saya punya masalah. Tapi soalnya kalau ditanya kamu punya hutang ya, takutnya disuruh bayar. Tapi ya ini sampai saya ini kan kurma dari Arab ya, ini masih ada tangkainya. Luar biasa itu karomanya Pak Kiai seperti itu. Malah kan kalau secara logika ini kan ya seperti inilah. Mungkin kalau sekarang kan
tidak ada berprasangka seperti itu karena sekarang bisa mudah dibeli online, mudah dijangkau. mudah jangkau. Kalau dulu kan identiknya harus pulang haji. Dan kenapa ada di rumah Pak Kiai? Ya karena Pak Kiai rata-rata orang yang haji mau haji sebelum berangkat haji juga biasa soalnya Pak Kiai maksudnya mah. Jadi sangat dimungkinkan kalau di rumah Pak Kiai juga ada kurma seperti ini maksudnya. Nah, sudah ada lah, sudah stok lah istilahnya lah emang buat kuburan ya. Iya maksudnya. Jadi harusnya tuh yang diglorifikasinya itu keberkahan ilmunya, keberkahan doanya Pak ya. Kiai menuntut ilmu di mana? Di mana? Bukan dari cerita tentang wah, mengambil korma langsung dari Arab masih ada tangkainya gitu kan. Terus kalau dibawa kejatuhnya ke hukum fikih itu halal apa kagak? Halal haram kan iya. Boleh mencuri ya, boleh gosok ya. Pakai dari depan nyolong dari pakai. Ya sebenarnya itu yang harus kita harus tahu lah ya. Ini boleh saya minum. Iya silakan. Jadi kita di podcast kita nih santai-santai saja sambil makan. Pokoknya narasi kanan kiri aja. Bisa sambil tidur? Boleh tidur. Kalau mau naik onta juga bisa. Nah, saya harus baca bismillah biar nggak dihujat netizen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Gitu ya. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Baru 2. Alhamdulillah. Sebab di belakang kamera mah kita harus terlihat religius itu maksudnya. Kamera religius. Berarti kalau di depan kamera religius ya. Kebalik bahasanya. Aduh. Kalau di depan kamera harus religius. Religius. Kalau di belakang kalau ini saya juga kan karena saya dari Sunda kan Tatar Sunda apalagi dulu kan dari Tatar Jawa ya. Itu kalau di Sunda kan ada tradisi Ramadan itu ada beberapa tradisi mungkin tradisi tadarus udah tadarus mah itu udah lumrah ya. Mungkin ada tradisi ngabuburit juga sama ya. Sama. Aku kecil saya kan kalau ngabuburit itu saya yang ngabuburit ya yang pasti sore kan bukan ngabuburit ya. Lagi ngebuburit. Ya ini apa biasanya naik sepeda atau ke jalan-jalan kemana main bola sama teman-teman. Biasanya kalau nggak main bola tuh main badminton. Iya. Pagi. Saya main golf biasa. Ngeri gitu. Ngeri gitu main golf. Ya iya maksudnya ini kan biasanya tradisi kampung setelah itu ada tradisi bangunin sahur. Oh itu ada, itu biasa ya anak-anak. Pakai apa? Pakai drum, pakai segala macem, pakai beduk. Nah saya juga terinspirasi dari itu. Waktu kecil kan saya kalau ada yang tukang bangun sahur ya kan suka lihat aja dia gini aja sampai sambil berhayal dalam suatu saat aku harus seperti mereka maksudnya seperti itu cita-cita saya jadi tukang maksudnya duduk sahur duduknya seperti itu. Sebenarnya itu bisa dijadikan sebuah peluang usaha itu. Iya. Usaha membangun sahur gitu kan. Ya, karena banyak orang yang bisa bangun sahur sendiri. Gimana contohnya? Misalnya dia masih jomblo, belum ada yang bangunin. Otomatis kan dia nggak bisa bangun sendiri. Iya, kalau sekarang kan ada HP ya, bisa ke ayang misalkan banguninnya bisa gitu ya maksudnya. Jadi sebenarnya bisa kita bikin usaha jasa membangunkan sahur gitu. Ada paketnya misalnya 5.000 itu dibangunin sebanyak 5 kali. 5 kali nggak pakai saya. Nggak pakai. Kalau mau pakai ada nada operatornya romantis 10.000 gitu. Nanti yang telepon perempuan. Kita harus nyiapin operatornya. Keren juga itu harus direalisasikan Jadi, halo sayang, udah bangun sahur belum? Wah. Kalau saya kan itu kalau tradisi kampung itu ya ngebangun sahur. Nah, ini kan itu kadang-kadang kultur kampung itu ternyata mengandung hal-hal yang positif ya. Contohnya kita membangun sahur sebelumnya itu kita tadarus ya di masjid. Pasti itu. Iya, maksudnya kan. Tapi yang uniknya sambil tadarus kan musola kalau nggak di masjid di belakangnya kan pasti ini kan ada ini ya di jendela lah. Jadi gantian yang ini tadarus yang ini main gabah. Jadi kalau udah bosen yang ini gantian lu tadarus lagi ya seperti sampai waktu sahur. Gimana itu ya? Apanya? Ya itu main gaplenya. Iya, yang satu gaple yang satu main tadarus. Nggak pakai uang aja sih menurut saya, sama kalau dia nggak judi sih nggak masalah. Cuma kalau cuma hanya
sekedar menggaple buat mengisi waktu ya nggak masalah lah. Toh gaplenya juga digunakan untuk sesuatu ketaatan kan nantinya. Gimana maksudnya, Pak? Untuk menunggu giliran baca Quran. Iya, maksudnya Daripada seperti bete ngantuk kan, ya kita main Iya. gaple. ya itu mungkin seperti itu Mungkin juga. seperti itu. Kadang-kadang sambil main futsal, main di jalanan ya, maksudnya main. Pokoknya jadi Ramadan itu malam itu benar-benar hidup ya. Iya. Makanya Ramadan itu apa? Ya, kalau orang di Jakarta kan qiyamul lail, kalau di sana kita garing ada qiyamul lail ya, itu setiap orang kita setiap malam selama bulan Ramadan itu full bergadang aja begadang seperti itu. Pokoknya dunia terbalik gitu ya. Dunia terbalik pokoknya. Pokoknya siang buat malam, Iya. malam buat siang. Iya, soalnya ntar kan kalau nih bulan hari ke-29 itu kan yang dari kota juga pada pulang Ada ya. pulang, iya. Kita ini pas di terakhiran kita nyalar seikhlasnya ya, dan itu ntar dibagi hasil. Oh, ada sistem bagi Iya, hasil. bagi hasil. Kang Adul nih udah punya anak belum nih? Ada Berapa umurnya? Berapa? baru satu. Umur ya? Sekarang 3 tahun. Oh, mulai dari sekarang nih, mumpung nih Ramadan baru minggu pertama ya? Iya, menginjak ke minggu Menginjak kedua. minggu kedua Ramadan ya. Itu kalau bisa anaknya Kang Adul harus diservis, jadi diservis benar-benar, dibagi-bagi. Kenapa itu? Karena nanti bulan Syawal itu jadi impostor. Investor, Pak. Investor. Iya, saya juga seperti itu kata istri Itu juga. saham berjalan dan Iya, gitu. jangan diomelin. Diomelin. Itu bos kita, ini kata saya. Saham ini. kayak gitu. Iya, kadang-kadang kata saya juga, waduh, kata saya, apakah anak saya harus ngekos dari sekarang? Ya iya itu, wah. Pokoknya mah dia yang puasa, dia yang jadi raja. Dia jadi raja. Ya, di hari raya. Nih kalau Kang Adul nih punya kenangan manis gak kalau lagi sahur tuh? Iya, kenangan manisnya itu harus habis bangun sahurnya. Dengan berjalannya waktu, ternyata cita-cita saya itu tergapai ya. Tergapai. Jadi tim ngebangunin sahur ya. Enggak sebelum jadi tim ngebangunin sahur. Yang manisnya itu yang pas ngebangunin sahur ya. Ngebangun sahur. Habis ngebangun sahur nih kan, ngebangun sahur itu sekitar jam 2 ya. Jam setengah 2. Baris jam 2 apa jam setengah 3 gitu. Pulang ke rumah nih. Tidur, pas sahur kita dibangun sama orang tua. Kadang-kadang makan dulu sambil ngantuk. Besoknya nangis ya. Kenapa kan dibangunin sahur ya? Padahal ibu lah, dia yang ngebangunin sahur, terus tidur lagi, dibangun lagi sama ibu maksudnya. Makan dia sambil Ngantuk. Iya, maksudnya. Berarti itu Kang Adul tuh posisi makan nggak sadar itu. Ya, iya maksudnya. Ya itu sah nggak sahurnya ya? Hah? Sah nggak sahurnya? Nggak batal sih sahurnya sih. Ya kalau puasa kayak gitu ya. Nggak sadar itu. Ya nggak batal sahurnya sih. Terus kalau tradisi di Jawa sendiri gimana? Kalau di Jawa sendiri ya seperti ya sama lah, secara garis besar sama. Biasa ya kita Buka puasa maghrib sama buka puasa ya pasti maghrib. Hmm. Buka puasa maghrib. Cuma habis maghrib biasa terawih, habis terawih itu enggak. Biasanya itu sebelum maghrib itu kita main gedebok, main petasan yang pakai bambu. Oh iya benar. Yang dor. Kalau saya belsonan. Dor ya itu. Itu biasanya kita main gitu tuh sampai Iya. maghrib. Itu langkah awal kita untuk bikin nuklir. Seperti itu ya. Seperti itu. Kita bikin itu dulu, mainan itu sampai maghrib. Ntar udah maghrib, ajan baru kita pulang, buka di rumah masing-masing. Nanti habis buka baru kita ke masjid. Biasa ke masjid gaya Itu ini juga kan. main sarung ya Main sama. sarung, selepetan itu. Selepetan, iya. Selepetan. Pokoknya main sarung itu pada pulang taraweh sama habis pulang dari sholat subuh. Sambil makan nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Jadi itu pasti itu di apa namanya? Tradisi. Jadi tradisi perang seletan gitu. Iya, itu ya. Itu yang bikin unik itu gitu. Sekarang bahasa viral itu kan ya sangat dimaklumi karena sekarang ada diakses oleh jangkauan seluruh pelosok ya, ada HP ya, lewat HP internet ya. Kalau dulu walaupun daerahnya dimanapun, misalkan di Jawa apa dimanapun, tapi tradisi bermainnya itu sama. Siapa yang memviralkan itu ya? Nah itu dia, itu yang sampai saat ini tuh mengganjal pikiran itu Iya. juga. Sama satu lagi yang bikin unik itu
tukang balon, tukang jualan mainan anak-anak itu kalau hadir kok selalu mereka ada. gitu, siapa yang ngundang? Iya, siapa yang ngundang? Kalau kagak maksudnya. Dan anehnya bisa serentak gitu, bisa 5. Kalau misalnya 1 atau 2 pedagang sih nggak apa-apa ya, nggak wajar lah istilahnya. Ini bisa 10 pedagang. Oh, sekarang wajar aja. Ada HP, mungkin mereka bikin grup WA. Kalau dulu kan mau apa maksudnya, pakai apa coba? Nggak bisa tahu mereka ya. Tapi kalau zaman saya dulu waktu perang sarung itu, sarung kita sportif, nggak ada kayak zaman sekarang. Zaman sekarang kan ya sarungnya diisi batu, diisi Iya. apa. Kalau dulu murni, ya sarung aja biasa. Dan kita aturan nggak boleh mukul bagian kepala ke atas. Jadi kalau menyepet kaki, itu aturan kita. Bukan keras ya? Bukan mungkin. Ya keras, nyabetnya, bertek. Kalau kacau pecah itu ya. Ya, Mas sambil dimakan mas, dan ini oh jangan iya. malu ya. Ini podcast punya mas. Ini mie gacoan nih kayaknya. Sebenarnya harus dipertanyakan nih, kenapa namanya gacoan? Apalagi kalau kita dulu main gundu kan. Kan kalau gacoan itu cibom kan, Iya. yang warna putih itu. Jagoannya lah. Iya, jagoannya itu kalau udah pakai itu, wah. Pokoknya mah. Gacuan mah kayak baju ini nih. Saya kemana-mana pakai baju ini sebab gacuan ini. Gacoan. Kalau pakai ini kelihatannya tampan dan pemberani saya. Ini pedas nggak nih mas? Lah, kan ini yang nyediain. Kalau di Jawa kan suka udah bangunin sahur gini. Sahur sakarepmu gitu. Udah deh. Itu kayaknya viral-viral sekarang aja deh mas. Ini jam dulu kali ada ya. Zaman dulu nggak ada. Cuman kalau zaman dulu tuh kan ngebangunin sahurnya kreatif mang. Jadi kita bikin yel-yel sendiri Iya. gitu. Alat-alatnya juga seadanya. Lu bikin dari apa? Dari peralatan yang gede, Kalau yang gede, pakai payung, kalau pakai karet. pakai karet. Jadi benar-benar dengan peralatan seadanya gitu. Pengen kentrong, bedugnya juga bikin ya. Iya. Jadi itu kan memacu Kreativitas. kreativitas ini Hmm. anak-anak juga ya. Apalagi kalau lagi pas main bulan puasanya itu pas musim layangan. Udah kita dari pagi itu bikin layangan mas. Tapi uniknya nggak merasa haus itu ya? Enggak ada istilah budi, itu nggak ada. Nggak ada mokel ya? Mokel nggak ada. Nggak ada ya? Malah yang mokel yang orang dewasa ya? Ya mokel orang dewasa. Karena kalau waktu kecil, kalau berapa puasanya? Itu kalau Cengin ya? nggak puasa dicengin habis mas. Mm-mm. Ketahuan puasa setengah hari aja. Dibully Apalagi mokel. apalagi mokel. Tapi yang gede yang belum ya, mokel. Cuman ya yang udah sepuh-sepuh aja, yang udah pada gede. Tapi yang uniknya, kalau bulan-bulan biasa mereka nggak bacakan gitu ya? Nggak liwet. Tapi kalau bulan puasa kenapa mereka harus ngeliwet gitu ya? Malah dia hari-hari biasa juga. Justru malah mereka enak yang liwet ya. ya mungkin tuh istimewanya makan di siang hari kali ya. Iya. Biasanya kalau udah Idul Fitri tuh, kalau di kampung saya biasanya pada melesirnya ke pantai. Sama saya juga. Dari yang orang gunung ke pantai, yang orang pantai ke gunung. Begitu pun kehidupan kayak seperti itu ya. Kan kayak apa namanya? Asem sama garam. Ketemunya di mana, Mas? Di tukang rujak. Diulek kan ya tuh. Itu kan dua hal yang berbeda tempatnya. Garam mah di laut, asem di pegunungan, tapi ketemunya ya di ulek. Ketek sebenarnya sih. Kok diketek? Ketek udah asin. Asin. Iya. Nggak percaya? Cobain aja gitu.
mukbang Ramadan ya, mukbang kayaknya. Mukbang aja lah. Oh. Bukan kita, moto podcast kita kan narasi ke kanan ke kiri Mas, jadi bebas aja. Di kampung musim apa nih Mas? Musim puasa Mas. Puasa ada musimnya. Ah iya. Malam juga lagi puasa. Alhamdulillah di kampung itu lagi mau mendekati panen Mas. Panen apa? Padi. Nggak apa-apa berkah ini ya. Berkah Ini berkah jemaah. jamaah. Jadi setiap sisa itu ada obatnya Mas. Iya benar. Haji pente. Barakah, ada obat di situ Mas. Demenan nih kayak gini, aji pente. Roid pokoknya kalau urusan sampah ente ini Roid. Hubungan aja tuh. Ini banyak banget itu ya. Sampai. Halo guys, ini kita sampai mukbang ini. Tapi namanya kita merantau Mas ya. Kadang-kadang maupun ya. Apalagi kalau zaman dulu kan pulang itu nggak ngasih kabar. Paling ya buat tujuan. Iya waktu kecil itu di kota. Seminggu lagi kalau mau lebaran, setiap rumah pasti udah di depan aja nunggu kayaknya. Kalau ada mobil, lari ke jalan, bawain ini ya, bawaannya gitu ya. Ternyata bukan ya. Itu seru banget, seru. Pas kemarin, iya pas itu pernah pulang ya, keluarga. Nangis dia. Ternyata di depannya ada benda kuning ya. Pas ke rumahnya, ternyata bapaknya masih Golkar. Dia ada benda kuning. Kemana masuk Golkar bapaknya? Itu si anak itu pemikirannya udah jauh banget itu ya. Mungkin ya nggak pakai kacamata, ketaunya kuning aja kan sama-sama. Tapi pernah nggak Mas, semenjak Mas Adul nih bermitra dengan Tuhan alias jadi marbot, ketika bulan Ramadan Mas Samsul ini ngeprank azan? Enggak, sekarang kan di Jakarta udah canggih ya. Kalau di kampung ya, Ngeprank azan gitu. kalau di kampung mungkin. Kalau di kampung itu kan ya di mana yang azan itu kadang-kadang pulang dari sawah ya. Kadang asar juga jam 5, jam 4 juga tuh datang Iya, dari itu. sawah. Kalau di tempat saya begitu. Kalau asar awal waktu nggak awal ada yang azan. Iya. Mulai azan itu sekitar jam 4 ke atas, setengah 5. Iya. Soalnya kan baru pulang dari sawah ya. Baru pulang dari sawah. Enggak keren mas gitu waktu pas jadi marbot gitu kan, waktu azan maghrib nih Mas coba aja Mas azan aja, udah Allahu Akbar udah selesai, mohon maaf tadi cuman ngeteson. Saya pengen seperti itu tuh. Tapi takut saya dihujat. Kalau di tempat Mas ada budaya pasaran nggak Mas? Posonan ada. Kalau bulan puasa gitu kan biasanya kalau yang dekat sama kiai gitu ada, dekat sama pondok. Saya juga walaupun Ramadan tapi suka ikut pasar. Pasar itu biasanya kalau apa di bulan puasa itu yang ngaji biasanya di hari-hari biasa bentar aja waktunya ya maksudnya. Kalau kemarin hampir habis pagi sampai zuhur sampai asar masak, sholat terawih, habis sholat terawih mulai beres jam 2 gitu. Itu pun itu sahur. Tuh banyak itu Mas tuh. Yang ikut Banyak. tuh. Banyak ya.
Itu maksudnya apa? Masih sampai sekarang gitu masih sekarang ya tradisi pasaran itu ya. ada ya. Itu biasanya kalau yang itu mukim di rumah kiai atau pulang atau gimana? Di pondok gitu. Di pondok ya. Ada yang buka pendaftaran gitu ya. Buat pendaftaran juga ya, buat tahu kapasitas ini tempatnya maksudnya sama kapasitas ini persiapan banyak maksudnya. Makanya kalau di sana tadarus itu benar-benar Ramadan itu malam yang hidup banget itu maksudnya. Kalau di Jakarta kan tadarus juga jarang, cuma daerah-daerah tertentu doang ya. Kalau di Kampung non stop loh. Kalau di Jakarta lebih apa ya? Lebih ramean tempat-tempat wisata mas. Kafe ya. Ya. Mungkin mereka itikaf di situ ya. Tiketnya di situ. Mungkin niatnya biar menghidupkan malam juga gitu ya. Oh ya, sama-sama menghidupkan. Pedas juga mas tapi pedas juga tuh. Pedas ini di luar kebiasaan saya. Karena saya kan orang Jawa, itu nggak biasa pedas-pedas mas. Makanya orang Jawa manis-manis ya. Makanya orang Jawa manis-manis. Tapi ternyata kadang-kadang manis itu jadi penyakit gula mas. Diabetes ntar dipotong mas. Itunya dipotong tuh. Benar. Dipotong masa tahanan. Ngomongin saya profesi sekarang saya marbot ya. Sebenarnya kan cita-cita saya bukan jadi marbot ya. Saya kan apa pengen cita-cita yang lain ya. Ini lumrah kayak orang lain juga, marbot juga manusia ya. Tapi ini kok kata saya, kok seolah-olah saya dihukumi atas. Saya udah menjaga nama baik gitu maksudnya. Biar ini lamar kerja enak kalau saya ini bukan sukses saja. Tapi kok kesini katanya mikir lah kok saya merasa dihukumi atas kesalahan lain. Teman saya yang dulunya bandel sekarang dia ustad. Nah saya yang dulunya biasa-biasa aja gak bandel kayak gitu. Sekarang jadi marbot maksudnya. Tahu gitu saya bakal nakal dulu maksudnya. Ini seolah-olah saya dihukum atas kesalahan orang lain maksudnya. Orang lain yang nakal, saya yang jadi marbot maksudnya. Seandainya bisa diputar lagi seperti itu, tapi nggak apa-apa ya, namanya juga ya kita yang sebagai dunia ini panggung sandiwara kan seperti itu. Jadi ya saya lagi memerankan seperti ya harus profesional. Saya harus benar-benar mendalami peran saya maksudnya. Itu kan yang disebut sukses itu seperti itu. Bukan saya ngambil peran orang lain ya seperti itu. Itu kan nggak profesional ya. Nggak profesional. Sukses itu yang jadi diri sendiri mas. Iya maksudnya saya juga. Tapi saya juga emang rencananya ke depannya mau bikin organisasi marbot gitu misalnya. Jadi kita menghimpun marbotan gitu ya. Kayak semacam yayasan ya. Gimana yang membutuhkan marbot kita kirim ya. Dan bikin yayasan dengan syarat ya marbot juga kan harus memiliki standar. Maksudnya standar minimal tahu pikir basic lah maksudnya pikir dasar udah gitu ya mungkin qiraat ya sih kan marbot itu sebenarnya tugasnya kayak biasa aja tapi kan udah kayak avatar aja, harus bisa mengendalikan angin udara api harus benerin kipas angin mesin air terus masak air kompor terus harus nyapu-nyapukan berarti itu bumi ya. Terus apa lagi? Air, bersihin api, pipa air, bersihin kompor. Oh iya benar, api. Ya kan seperti itu. Tapi kadang-kadang satu sisi kan marbot kalau imam gak ada berhalangan, marbot juga harus maju ya, minimal berarti marbot juga harus mengerti tentang qiraat juga kan, basic juga maksudnya minimal kan Fatihah. Udah gitu dalam membersihkan itu kan ini kan bukan office boy yang cuma membersihkan kelihatan bersih doang. Tapi ini kita membersihkan harus suci, maksudnya dari najis. Kita harus tahu mana cara membersihkan najis, mukhaffafah, mutawassithah, mughalazah, maksudnya harus tahu maksudnya. Tapi kan standar
Jakarta itu kadang-kadang tidak diperhatikan untuk hal itu, maksudnya yang penting lu mau jadi marbot aja kan seperti itu. Jangan kan ini aja, setiap masjid itu ada pengajian ya, tapi setiap pengajian tetap membahas fikih ya, tapi setiap masjid pasti ada urinoir itu. Iya. Kenapa seperti itu? Padahal jelas dalam agama kita itu dilarang untuk kencing berdiri ya, misalkan jangankan masuk surga menciumnya aja tidak katanya seperti itu. Tapi coba hampir diperhatikan, hampir setiap masjid pasti ada urinoir ya. Dan saya karena saya didikan dari keluarga nggak biasa seperti itu, kadang-kadang kalau kencing itu nggak keluar itu kalau berdiri kayak gitu. Sebenarnya itu urinoir itu yang harus disalahkan itu tukangnya, Mas. Masangnya di tembok berdiri. Iya. Harusnya masangnya di lantai, Mas. Sambil tiduran. Bisa sambil tiduran ya, benar juga sih. Iya. Yang salah itunya, tukangnya itu. Tapi kan request dari DKM juga. Ini di tembok katanya, udah gitu ngadep kiblat lagi ya. Padahal makan nggak harus airnya, nggak usah ngadep kiblat. Kitanya ngadep kiblat juga nggak apa-apa kan, kalau laki-laki mesti belokin ke sini kamu tuh. Itu gimana ya, ngadep kiblat tapi itunya mau ke situ, kencingnya mau ke belakang kayak mau ke sebelah kiri gitu ya. Ya mungkin seperti itu, kedepannya kita bikin satu organisasi yang menaungi marbot, mungkin PMI ini judul besar PMI, Persatuan Marbot Indonesia. Wahai Anda para marbot, segera bersatu dengan PMI ya. Jika ingin nasibmu sejahtera, maka gabunglah ke PMI. Dengan begitu kita akan melakukan kudeta kepada para pihak DKM yang tidak loyalitas, yang tidak berpihak kepada kepentingan tidak berpihak kepada kesejahteraan marbot dan jemaah. Hidup marbot. Tetap bersama kita. Jangan kemana-mana, kencing pun jangan. Udah kencing situ aja. Ya mungkin ya sampai sini aja ya ngobrol kita ya. Saya juga ini soalnya saya ada kesibukan lain juga. Soalnya ya saya kalau ini ngontrol gitu, kadang-kadang saya bagian luar gitu. Bagian luar. Tapi sebelum closing ada sedikit ada quote atau gimana? Ya, pengalaman yang saya mengganjal di pikiran saya, kenapa kemarin pas Pilpres ya, KPPS-nya itu nggak ngambil dari marbot. Padahal kita udah terbiasa dengan kotak amal. Itu kan cuma beda kotak amal sama kotak suara. Iya. Ya kan kita udah terbiasa sama-sama kotak kan, maksudnya. Kenapa gitu? Padahal kita udah terbiasa sehari-hari. Maksudnya masa gak bisa cuma masalah kotak doang ini kan kotak suara, itu kotak amal ya. Mohon dipertimbangkan bagi Iya, Bawaslu, jangan sampai kami somasi Anda untuk menturutsertakan para marbot, karena marbot sudah terbiasa dengan kotak amal, apalagi dengan kotak suara itu gampang gitu ya. Ya mungkin ya cukup sekian ya ngobrol kita kali ini. Mungkin kedepannya kita mendatangkan bintang narasumbernya yang kredibel, maksudnya kayak ini kan cuma percobaan doang ya Pak ya. Oke guys, kayaknya kita sudahi dulu bincang-bincang ke kanan ke kiri kita pada kesempatan kali ini. Mungkin kedepannya kita akan mengundang bintang tamu ya, dan juga bintang 7 pastinya. Ada quote juga, ada quote nggak? Ada quote nggak? Apa ya? Coba, ada quote nggak? Ada quote. Apa tuh? Kepada para hadirin dimanapun berada, intinya sebesar apapun masalah, sebesar apapun problematika kehidupan kita, ingatlah pepatah yang mengatakan sesungguhnya dalam kesulitan itu, setelah kesulitan itu bakal ada kesulitan yang lainnya lagi. Tetaplah pada kesulitan Anda. Iya, nikmati. Oke guys,
Sampai dijumpa pada episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhabannya.